Para ibu dan bapak, saudara-saudari, teman-teman muda, anak-anak yang terkasih, yang putri, yang kaku, om, tante, opa, oma, para frater, bruder, suster, dimanapun saudara-saudari berada. Pada hari ini, hari Jumat, tanggal 14 Januari 2022. Bacaan hari ini diambil dari Injil Markus bab 2 ayat 1 sampai 12. Nah, kisah ini tentu tidak terlalu asing bagi kita, namun kisah ini mengisahkan Yesus yang menyembuhkan orang lumpuh berkat iman keempat orang yang menolongnya atau menggotongnya. Nah, dari bacaan ini, inspirasi ini boleh kita renungkan beberapa poin. Nah, boleh kita menyadari bahwa kalau orang sakit biasanya itu membutuhkan perhatian, membutuhkan pertolongan pastinya. Namun seringkali dalam perjalanan hidup kita setiap hari, seringkali kita hanya sekedar mengungkapkan kasihan, tapi kurang ada tindakan yang nyata. Maka dari inspirasi sabda Tuhan hari ini kita boleh melihat bahwa orang yang sakit itu tidak bisa jalan sendiri, dan ada 4 orang yang sungguh punya sikap empati yang mau menggotong, menolong, karena tentunya punya iman yang sama dan punya harapan yang sama, semoga yang sakit ini bisa mendapatkan pertolongan. Dan lihatlah bagaimana luar biasa sekali, mereka tidak hanya membawanya tetapi tetap berjuang, berupaya supaya membawanya sampai pada Yesus, membawa seseorang sampai pada Yesus. Dan inilah yang menjadi kekuatan, keutamaan hidup pada saat pertolongan, membawa pada Yesus. Dan iman mereka inilah yang tentu ditanggapi oleh Yesus sendiri. Iman mereka yang kuat, pertumbuhan iman yang mantap, dan pengharapan yang kuat. Akhirnya Yesus menyembuhkan. Mereka tidak hanya menggotongnya, tetapi bahkan membuka atap rumah. Kelihatan sekali bahwa perjuangan mereka dan keteguhan iman yang menggerakkan mereka. Dan tanggapannya dialami oleh Yesus. Yesus sendiri menyembuhkan. Dan meskipun itu terjadi pertentangan antara orang-orang Farisi, mereka yang melihat bagaimana tindakan Yesus, tapi Yesus dengan tegas ia mengatakan bahwa mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh itu, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tapi lihat ketegasan Yesus. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Yesus dengan tegas mengatakan bahwa anak manusia punya kuasa untuk itu. Tuhan melepaskan dosa-dosa kita, mengampuni semua dosa kita, dan memberikan pemulihan kesembuhan. Dan ini seringkali bertentangan dalam kehidupan nyata kita. Seringkali kita bertindak seperti Tuhan bagi kehidupan sesama kita. Kita lebih Tuhan daripada Tuhan itu sendiri. Dan seringkali membuat kita lupa bahwa mudah sekali memberikan penghakiman bagi orang lain. Karena Tuhan sendiri menyadarkan kepada kita melalui peristiwa-peristiwa yang sangat sederhana, yang mampu menggerakkan kita. Kita dipanggil untuk selalu berharap kepada Tuhan, dan bukan menjadi Tuhan atas hidup kita sendiri, atau bahkan perasaan-perasaan kita, karena apa yang kita pikirkan melebihi kekuatan Tuhan. Dan kita lihat bahwa orang lumpuh ini berjalan, dan orang itu pun bangun, mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Lihatlah, seseorang dibebaskan, itu merasakan kesembuhan dan merasakan karya keselamatan Allah. Dipulihkan, disembuhkan,
berkat kerahiman Allah yang luar biasa. Maka mari kita mohon agar kiranya kesembuhan itu tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi kita pun mampu menjadi saluran berkat bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Tuhan menganugerahkan berkat bagimu yang merayakan hari ulang tahun kelahiran dan hari ulang tahun pernikahan pada hari ini, juga bagi mereka yang sungguh membutuhkan uluran tangan kasih dan kerahiman Allah sendiri, Roh Kudus yang akan dicurahkan oleh Allah sendiri, menyembuhkan setiap pribadi yang sungguh memiliki iman dan pengharapan yang teguh. Tuhan menganugerahkan berkat bagimu, keluarga dan komunitas, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.